Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Mengapa ngasih kabar datang? Barang bagi-bagi asing joki, naik kurle, ampilang ngiri, apa kulir bobatuan ke ane watua. Dari dia kelampai, tulinan Renita, di channel Muhammad Tirari Ewa. Jangan lupa subscribe, like, serta komen. Bagi mi anak-anakku ya reka pelajar bahasa Bangkasara dan pelajarian loya mi antu recek kana. Baiklah untuk anak-anakku sekalian dan para pembelajar bahasa Makassar yang kita akan pelajari kali ini yaitu mengenai pemisahan suku kata. Jadi mari disimak materinya dengan baik, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mengetahui dan mengambil ilmunya. Nah, ngape kabaratan anakku? Barang saliwangan ngasen jaki naki sumanga apil ajara. Recek kana. Nah, kompetensi dasar yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini yaitu 3.3, memahami konsep ejaan dan hal-hal yang diatur dalam ejaan bahasa Makassar dan mendeskripsikan contoh pemakaian ejaan Latin dalam bahasa Makassar. Tujuan pembelajarannya itu setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi recek kana, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kana pokok dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi recek kana, siswa mampu menentukan pola suku kata dengan baik dan benar. Kompetensi dasar yang kedua, menuliskan kosakata dan kalimat bahasa Makassar dan bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Makassar. Nah, tujuannya setelah membaca dan menyimak penjelasan guru tentang materi recek kana, peserta didik mampu menuliskan kata beserta suku kata dan pola suku katanya dengan bahasa yang santun. Nah, kaidah pemisahan suku kata atau cara memisahkan suku kata. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu kata dasar atau kana pokok. Ingat ya, kata dasar bahasa Makassarnya kana pokok. Kata dasar ialah kata yang tidak berimbuhan atau tidak berafiks, tidak berulang, dan tidak dalam bentuk pemajemukan yang dirangkaikan unsur-unsurnya. Ini menurut Yunus pada tahun 2004 pada halaman 20. Nah, contohnya, contoh kata yang bersuku satu atau kana ricesere. Ini ada i. I itu polanya vokal ya, ingat. Masih diingat pelajaran sebelumnya? Vokal A, I, U, E, O. Dan selain itu adalah konsonan. Ingat ya? Yang termasuk huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Dan huruf selain itu termasuk huruf konsonan. Nah, karena ricesere berarti suku katanya hanya satu. Pertama i yang berarti di atau si. Kemudian u
Berarti pola suku katanya vokal konsonan. Artinya rambut. La artinya akan. Polanya kalau la apa lagi? L itu huruf konsonan. Berarti K A-nya berarti vokal. Berarti konsonan vokal. Berarti K V. Kemudian selanjutnya po. Nah, pola suku katanya satu juga. Po. Pola suku katanya K, V, K. Karena hanya satu huruf vokalnya yang ada di tengah. Berarti konsonan, vokal, konsonan. Ini contoh kata yang bersuku satu atau recek kana sekre. Selanjutnya, kata yang bersuku dua atau kana recek rua. Au. Berarti polanya V. V. Ingat ya. V. V. A. U. Au. Artinya abu. Apa. Artinya apa? Ura. Artinya urat. Asi. Artinya daging. Kayu. Artinya kayu. Ranu. Artinya gembira. Kalung. Artinya leher. Ingat ya. Kalau polanya dilihat sukunya masuk polanya vokal atau konsonan. Jadi dilihat per hurufnya. Misalkan au. Au itu ada dua suku kata. Au. Dua kali. Au berarti vokal semua. Kemudian apa? Berarti pola suku kata pertamanya a. Suku keduanya adalah pa. Berarti vokal dengan konsonan dan vokal. Kata yang bersuku tiga atau kana recetalo. Contohnya ini aule atau aduhai, embere atau ember, amala atau amal, saile atau tengok, saye atau syekh, bayao atau telur, sapeda yang berarti sepeda, karueng berarti sore, pasara berarti pasar, lamor berarti murah. Lanjut, kata yang bersuku empat atau kana rece apa. Nah, contohnya saluara yang berarti celana. Saluara. Itu pemisahan suku katanya. Dan polanya ada konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan. Kemudian bari basa. Bari basa. Ada 4 ya. Sagan 7 atau 8. Pangajai atau pinang sirih. Nah, pangajai. Itu ada 4 suku katanya. Polanya pasti anak-anakku sudah tahu. Selanjutnya, kata yang bersuku 5 atau kana receh 5. Ada kaluatere atau kepompong. Nah, ini sangat langka sekali dalam bahasa Makassar. Kata dasar yang bersuku 5, kaluatere. Kita hitung kaluatere. Ada 5 suku katanya. Berarti kepompong. Garuma masa. Nah, berarti ini garuma masa atau mempersiapkan. Itu adalah contoh pemisahan suku kata dalam bahasa Makassar atau recek kana. Oke, anak-anakku sekalian,
Itu contohnya. Dan sebagai refleksi, Bapak juga akan menjelaskan lagi ya caranya bagaimana. Misalkan kata yang bersuku kata satu ya, misalkan kata po, misalkan po ini ya. Nah, P ini termasuk huruf, ini suku kata satu ya, po. Po, satu suku katanya saja. Po, bukan po ka, bukan. Berarti hanya satu kali disebut po. Nah, kalau mau lebih mudah, langsung saja menulis dalam aksara lontara supaya berapa jumlah huruf lontaranya, berarti itu adalah suku katanya. Jadi cara yang lebih mudah untuk memisahkan suku kata dalam bahasa Makassar supaya bisa diketahui berapa banyak suku katanya, maka dituangkan dalam aksara lontara. Misalkan po, nih hanya satu huruf, berarti po. Nah, sekarang polanya. Ini berarti konsonan dilambangkan dengan K. Kemudian O dilambangkan dengan vokal. Kemudian K ini huruf konsonan. Oke anak-anakku, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, kata lagi, apa lagi? Misalkan kata apa lagi ya yang bagus? Bo, misalkan ya. Bo. Misalkan kata bo. Berapa suku katanya? Dan untuk mengetahui suku kata, supaya lebih mudah untuk mengetahui suku katanya, maka diubah menjadi dalam tulisan lontara. Ingat ya, kata mati atau huruf mati itu atau yang berdiri sendiri kecuali vokal itu tidak dituliskan. Jadi hanya lihat ya. Bu. Nah, bu berarti ada dua suku katanya. Ini suku kata pertama dan ini suku kata kedua. Nah, kemudian polanya bagaimana? Kalau B termasuk huruf konsonan. Kalau O termasuk huruf vokal. Berarti K termasuk huruf konsonan. Nah, ini B termasuk lagi apa? Konsonan. O termasuk vokal. Kemudian K termasuk konsonan. Jadi polanya adalah kafe, K, garis, K, P, K. Oke. Ini anak-anakku mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Begitu selanjutnya ya anak-anakku ya. Berarti pemilihannya ada dua. Ini polanya dua. Kalau suku kata yang bersuku kata dua berarti polanya begini juga. Kalau hanya satu berarti ini hanya K, P, K. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami anak-anakku sekalian. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan
anak-anakku sekalian bisa memahami dan mengerti apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa belajar dan jaga